Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati tim penguji UKIN Ujian Kinerja PPG Batsuan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yendri Saputra. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Gema Nusantara Bukit Tinggi. Sekaligus saya juga mahasiswa PPG Batsuan tahun 2024 dengan NIM 2360101121, LPTK Win Mahmud Yunus Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini bertepatan hari Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan UKIN Ujian Kinerja dalam bentuk praktek pembelajaran menggunakan model TIPEK pada materi menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Barangkali demikian perkenalan singkat dari saya. Perbanyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak sekalian. Makhluk siswa hebat. Bihairin, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semuanya dalam keadaan khair, dalam keadaan baik. Semoga setiap harinya selalu dalam keadaan sehat anak-anak sekalian, supaya nanti dalam mencari ilmu itu lebih semangat, lebih penuh energi. Baik, ketua kelas silakan siapkan. Pimpin doanya dulu. Duduk, siap. Belum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anak sekalian. Silakan Jihan baca Qurannya Jihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذي هم فيه مختلفون
jannatin alfafa. Sadaqallahul azim. Allahumma bil Quran, masya Allah. Bagus sekali surahnya ya. Yang lain bisa latihan itu sama jihad juga, belajar murotalnya. Baik, Ananda sekalian, hari ini tanggal berapa? 15. Model ambil dulu. Amanda ada? Amelia, Anastasia, Hadir Pak. Ayu Wirma, Hadir Pak. Indah, Hadir Pak. Jihan Mafaza, Hadir Pak. Kezia Mayuri, Hadir Pak. Halila Taringa, Hadir Pak. Sakit, Lisa, Hadir Pak. Monica, Hadir Pak. Muhammad Iqbal, Muhammad Rizky Febrio, Hadir Pak. Putri Zahara, Hadir Pak. Resi, Hadir Pak. Sofia, Hadir Pak. Suci Rahma Putri, Hadir Pak. Vivia, Hadir Pak. Werni, Hadir Pak. Yulianti. Hadir Pak. Amin. Semoga teman-teman Ananda sekalian yang dalam keadaan sakit Allah beri kesembuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ananda sekalian, sebelum kita belajar seperti biasa, itu Bapak selalu mengkondisikan kelas dulu. Yang barangkali belum lurus duduknya, luruskan ya. Yang meja panggungnya belum lurus, luruskan dulu. Kalau ada sampah boleh diambil. Sudah bersih? Alhamdulillah semuanya sudah bertanggung jawab ya. Oke. Baik Anda sekalian, sebagai motivasi singkat kita di pagi ini, orang Islam itu selalu diberi motivasi. Siapa yang memberi motivasi? Motivatornya siapa? Baginda Nabi Muhammad Kata Nabi dalam sebuah hadis beliau, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi ada kalimat kulli di situ, berarti semuanya itu. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, berarti semuanya dikenai oleh kalimat kulli. Berarti diwajibkan untuk apa? Mencari ilmu. Ada sebuah ungkapan para ulama, siapa yang bermalas-malasan dalam mencari ilmu, maka dia harus merasakan pedih getirnya kebodohan. Mau untuk jadi orang bodoh? Tidak. Nah, kalau enggak, mesti bersungguh-sungguh dalam mencari Ilmu. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk kepada materi kita bab baru, sebelumnya pekan yang lalu kita sudah membahas tentang syu'abul iman. Oke, masih ingat nggak di antara anak bapak apa itu syu'abul iman kemarin yang kita jelaskan? Cabang-cabang iman. Mumtaz, hebat putri, tapi ada cabang iman ya. Ada bercabang iman. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi berapa cabangnya? 3. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 77. Ada level yang paling tinggi itu kalimat La ilaha illallah. Lalu level yang paling rendah, cabang yang paling rendah, menyingkirkan hambatan di jalan. Hambatan itu bisa berupa batu kah, bisa berupa duri kah, kaca segala macam. Maka itu kita singkirkan. Ternyata yang kita lakukan seperti itu termasuk cabang iman yang paling rendah. Nah, apa rahasianya? Kok la ilaha illallah paling tinggi lalu ini yang paling rendah? Dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah, jadidu imanakum. Jadidu imanakum. Fa'akthiru min qawli la ilaha illallah.
Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak membaca kalimat La ilaha illallah. Oke, nak bapak yang belakang, La ilaha illallah itu apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Seperti itu pengakuan kita ya. Maka itu termasuk kepada cabang iman yang paling tinggi. Lalu cabang iman yang paling rendah ini menyingkirkan hambatan yang ada di jalan. Jadi artinya ini menunjukkan kepedulian sosial kita kepada yang lain agar tidak menjadi korban. Oke. Ini lebih kurang review singkat materi kita pada pekan yang lalu. Sekarang kita akan masuk kepada materi bab berfoya-foya. Berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Pernahkah Ananda membaca materi berfoya-foya? Atau pernah mendengar istilah berfoya-foya? Pernah. Pernah mendengar istilah riya? Pernah, Pernah mendengar istilah sum'ah? Takabur, hasad? Pernah. Lalu antum pernah tidak melihat orang tampil riya? Pernah, Pak. Pernah melihat orang sombong? Pernah, Pak. Ini akan kita kupas pada hari ini. Lalu sebelum kita lanjutkan lebih jauh, ada beberapa indikator nanti akan kita bahas dalam materi ini. Pertama, kita akan melihat nanti sikap hidup berfoya-foya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada berfoya-foya, ada riya, ada sum'ah. Lalu indikator pertama menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu yang kedua, menciptakan karya yang mengandung konten manfaat, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu mempublish, ya, dipublikasikan ke media sosial. Lalu yang ketiga, menjelaskan bahwa sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu adalah larangan agama. Iya, dilarang agama. Lalu yang keempat, mengimplementasikan menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu apa tujuan pelajaran kita hari ini? Diharapkan nanti setelah Ananda belajar, dan nanti juga akan Bapak bagi beberapa kelompok, karena memang dalam materi ini Bapak akan gunakan model nanti. Apa modelnya? Model TIPEC. Model TIPEC itu model yang didekatkan sesuai itu kepada teknologi. Dibagi kepada 3 kelompok nanti. Masing-masing kelompok itu dia akan membahas, akan mengkaji materi PAI ini. Lalu selesai dibahas, dituangkan dalam bentuk PPT yang dibuat di aplikasi Canva. Itu nanti tugas Ananda masing-masing kelompok. Nah, lalu tujuan pelajaran kita yang pertama, diharapkan selesai belajar nanti siswa bisa menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Lalu yang kedua, siswa diharapkan mampu menciptakan karya yang mengandung konten manfaat, menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, lalu mempublish di media sosialnya. Yang ketiga, apa tujuan pelajaran kita? Diharapkan nanti siswa mampu menjelaskan bahwa sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu ternyata larangan agama. Yang keempat, diharapkan nanti siswa mampu mengimplementasikan menghindari sikap hidup berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Itu lebih kurang Ananda sekalian terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita paparkan materi ini, Bapak kasih dulu semacam pertanyaan pemantik nih buat Ananda. Bapak sudah tuliskan tadi berfoya-foya ya. Apa yang dimaksud dengan foya-foya? Habis-habiskan harta. Iya, betul, menghabiskan harta. Menghambur-hamburkan uang, membelanjakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Berarti itu termasuk kategori berfoya-foya. Lalu apa yang bisa Anda pahami tentang istilah riya ini? Riya
Memamerkan, memperlihatkan. Contohnya seperti apa jihad? Yang ria itu seperti apa contohnya? Dia dalam beribadah ke tempat dulunya ditunjukinnya dia tuh sholatnya khusyuk lama kali pas kita atau sendiri dia tukang tunjuk Tukang tunjuk aja. Oke, bagus ya. Close dulu pertemuannya. Itu contoh dari ria ya. Dalam hal ibadah pun ada orang berbuat ria. Ketika dilihat orang banyak, masya Allah, sholatnya sangat khusyuk, sholatnya sangat luar biasa, sempurna, gitu ya. Tapi ketika dia sendirian, sempurna juga, dia cepat-cepat kali dia sholat. Itu tidak boleh, itu namanya ria. Lalu kalau sum'ah, apa contohnya? Perbuatannya ingin didengar. Ya, perbuatan baik yang ia lakukan itu ingin didengar orang lain. Contoh, dia hobinya zikir, contohnya, atau beristighfar, astagfirullahaladzim, sama Allah, gitu ya. Anak soleh, gitu ya, anak soleha. Itu tidak boleh ya. Sebab amal ibadat itu adalah privasi, bukan untuk kita publikasikan. Jadi nanti kalau dia itu selesai, alhamdulillah selesai sholat duha, gitu ya, antum publish di Instagramnya, gitu ya, atau di Facebooknya atau WA-nya, itu tidak boleh. Itu namanya ria. Lalu kalau takabur, apa yang bisa dipahami wanita tentang takabur itu? Apa itu takabur? Sombong. Nah, apa contohnya kalau sombong itu? Menyampaikan sesuatu kepada orang lain kita mampu semuanya. Pakaian kita yang paling bagus, kendaraan kita yang paling baik, sombong. Dia lupa di atas langit masih ada langit. Boleh sombong. Ya, ada dulu dalam peradaban hidup manusia yang disebut dengan Firaun. Sombong nggak dia? Sombong. Qarun? Sombong juga. Tapi akhirnya apa? Mati enggak? Mati. Jadi kalau antum ingin jadi sombong ingat mati nanti. Mati nanti ya. Oke. Yang terakhir ada hasad. Ini adalah penyakit hati yang terkumpul dalam hati seseorang. Tidak suka melihat orang mendapatkan nikmat, tidak suka melihat orang bahagia, gitu ya. Ingin dia orang itu habis kebahagiaannya, itu hasad. Baik, ananda sekalian. Ini sebagai pemantik dari materi kita hari ini. Sebelum kita bagi kelompok, ananda perhatikan dulu ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan, Bapak paparkan dalam materi tentang berfoya-foya, kemudian ria, sum'ah, takabur dan hasad. Jelas PPT Bapak? Jelas Pak. Kalau nggak jelas dijelasin ya. Alhamdulillah. Jelas tulisannya? Coba baca. Menjalani hidup Penuh manfaat dengan menjalani berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Oke. Baik. Sekarang ini kita mulai. Ini tujuan pembelajarannya sudah kita sampaikan tadi, maka analisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kemudian menciptakan karya yang mengandung konten manfaat tadi lalu dipublish. Lalu yang ketiga menjelaskan bahwa sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad itu adalah larangan agama Islam. Dan terakhir, apa tujuan pembelajarannya? Mengimplementasikan, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, dan sum'ah. Oke, selanjutnya. Nampak gambarnya? Ada enggak siswa Bapak seperti ini? Tidak ada ya. Ini gambar apa ini? Foya-foya. Ini? Aduh. Ini? Hamburger uang. Uang banyak ya. Tapi zaman sekarang tuh memang zaman fitnah nampak. Makin banyak uangnya, makin sempit pakaiannya. Makin banyak uangnya, makin ketat pakaiannya, makin pendek, makin nampak auratnya. Mestinya gimana? Makin banyak uang, makin tertutup auratnya. Makin banyak uang, makin syar'i tampilannya. Seperti itu harusnya. Oke ya. Tapi sebelum kita lanjutkan materi ini, lihat video berikut.
tulangnya. Ya, aduh. Ups, jatuh. Apalagi tuh bang? Oh, ini cuma nota anak jajan tadi pagi. Nota jajan anak kan? Iya, jajan. Jajan anak sampai 2M bang. Soalnya pagi-pagi anak nangis, minta dibelikan mainan minimarket. Udah dibelikan tuh mainan, tapi masih nangis karena katanya nggak bisa gerak. Ya udah aku belikan aja minimarket beneran. Jadi abang beli minimarket 2M cuma buat mainan anak. Ya betul. Aduh bang, jangan terpulang. Aduh. Udah bang, jangan keluarin apa-apa lagi bang. Kepalaku sudah pusing dan jantungku kambuh. Jangan sampai komplikasi kalau dengar kekopilan abang lagi. Oh ya udah, aku buang aja kalau itu. Kok dibuang? Emang apaan bang? Yakin mau dengar? Iya bang, penasaran. Ya udah, itu cuma kunci mobil Ferrari. Udah bosan juga aku. Apa? Kunci mobil Ferrari? Ya bang, buang karena bosan. Apa yang kamu bawa itu? Ini cuma kapal api buat kasih pelajaran orang yang sukaria dan sum'ah sepertimu. Kalau itu apa? Ini cuma palu hijau pilihan yang saya rawat sepenuh hati seperti anak sendiri. Maaf Pak. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan menimpa kalian adalah Syekhul Asghar. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan Syekhul Asghar? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Amri. Apa Syirik Asghar? Iya. Oke, apa yang pertama pembelajaran bisa kita petik dari video tadi? Satu, jangan pamer. Yang kedua apa? Jangan berfoya-foya. Jangan berfoya-foya. Ya, artinya apa? Pamer ria itu memang dilarang di dalam Islam. Bahkan kata Nabi, pamer itu termasuk kepada syirik kecil atau istilahnya asghar. Nah, Nabi dulu sudah mewanti-wanti, berhati-hatilah kalian dari syirkul asghar, dari syirik asghar. Bertanyalah para sahabat, apa itu wahai Rasulullah syirik asghar? Maka kata Nabi, syirik asghar itu adalah pamer. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu sedikit testimoni mengenai videonya. Sekarang kita lihat. Larangan berfoya-foya atau disebut juga dengan istilah israf. Berdasarkan PPT yang sudah Bapak tampilkan, israf itu artinya berlebih-lebihan, suka berlebih-lebihan. Contohnya seperti apa? Membeli barang yang kita sebenarnya nggak butuh, cuma kita beli juga agar orang lain menyangka kita orang yang mampu. Itu termasuk pada israf itu. Atau membeli satu makanan yang sebenarnya kita nggak butuh makanan itu, agar orang lain menganggap kita orang yang mampu, termasuk kategori israf, berlebih-lebihan. Tahu segala sesuatu yang israf adalah dilarang, termasuk dalam beribadah. Itu yang dicontohkan oleh Jihan tadi. Dalam ibadah itu jangan terlalu berlebihan. Contoh, untuk melaksanakan sholat tahajud, nggak tidur-tidur malam, sehingga nanti berefek kepada kesehatannya. Rasulullah itu tidur nggak malam? Tidur nggak Rasulullah malam? Tidur juga. Cuman Rasulullah itu jam 3, sepertiga malam beliau bangun tunaikan tahajud. Di Rasulullah itu dalam beribadah itu memang semangat. Ya, saking lamanya beliau sholat sampai kaki beliau bengkak. Jadi kalau kita dalam beribadah itu jangan sampai nanti berlebih-lebihan. Itu ya. Kalau dimaksudkan dengan israf. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Paham? Oke, kita lanjutkan. Lalu apa dalil tentang berfoya-foya? Larangan berfoya-foya. Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba
haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ada di antara Bapak yang bisa menerjemahkan? Ada yang bisa menerjemahkan? Oke, kita coba terjemahkan secara bersama dulu. Wa'ati, dan berikanlah, kurba, ini kerabat dekat, haqqahu, haknya. Jadi di sini kembali kepada kerabat tadi, ya. Dan berikanlah kepada karib kerabat akan haknya. Apalagi wal miskina wa banas sabili, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Wala tubazzir tabzira. Ayat ini diikat, ada lam nahinya di situ. Artinya apa? Jangan sampai kita berbuat demikian. Apa yang dimaksudkan? Wala tubazzir tabzira, dan jangan kalian menghambur-hamburkan harta secara boros. Artinya apa di sini? Berlebih-lebihan. Jangan sampai kalian berlebih-lebihan. Ada kalimatnya di sini adalah nahi, jadi dilarang. Jangan sampai berlebih-lebihan nanti. Lalu dilanjutkan pada ayat 27, innal mubazziri. Yang mubazir tadi, berlebih-lebihan tadi, atau kita bahasakan dengan istilah mubazir. Sesungguhnya mubazir itu apa? Kanu, adalah. Nah, ini penjelasannya ya. Adalah. Ikhwana artinya apa? Teman. Ini ikhwan. Ikhwani fid din. Ya, saudara seiman, seagama. Di ikhwana ini artinya teman atau saudara. Syayatin, syaitan. Ya, ini syaitan, sudah jelas. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan adalah syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kafura itu ingkar, kafir. Ya. Ini lebih kurang makna dari surah Al-Isra 26 sampai 27. Dan berikanlah haknya kepada karib kerabat, orang miskin, orang dalam perjalanan, dan jangan sampai membuang-buang harta secara boros. Innal mubazziri, sesungguhnya boros tadi, mubazir tadi adalah teman setan, dan sungguh setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Paham Anda maksud dari dalilnya? Paham ya? Surat apa tadi? Al-Isra ayat 26 sampai 27. Oke, kita lanjutkan. Lalu di samping israf ada istilah tabzir. Pernah dengar istilah tabzir? Pernah dengar enggak? Coba baca Putri, apa itu tabzir? Tabzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela. Oke. Israf, tabzir sama-sama perilaku tercela. Apa bentuk perilaku tercelanya? Sama-sama menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta, membelanjakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Maukah Anda memiliki sifat israf dan tabzir? Tidak. Walaupun banyak uang, kita mau memelihara sifat itu? Itu tidak. Kenapa tidak mau? Karena sudah dijelaskan oleh dalil tadi. Kalau mau berfoya-foya, mau berbuat mubazir, adalah teman setan. Oke, kita lanjutkan. Ini penguatnya ada surah Al-Furqan 67. Lalu kemudian ada dampak negatif perilaku israf dan tabzir. Yang pertama, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. Lalu apa yang dilalaikan? Akhirat.
Padahal yang utama kita cari apa? Akhirat. Dulu. Wa batawi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang kata Allah dalam firman-Nya, yang harus dicari utama itu nah ini loh. Akhiratnya dulu. Tapi jangan lupakan bagian di dunia. Hanya sekedar saja. Jangan berlebihan. Nah, sekarang pertanyaannya, yang banyak manusia itu sekarang mencari dunia atau akhirat? Dunia. Buktinya apa? Pekerjaan yang dia lakukan siang malam, lalu sholatnya diabaikan. Laki-laki setiap Jumat mesti berjumat, tapi karena urusan dunia dia tinggalkan Jumat. Itu pertanda mereka lebih butuh dunia. Kalau menurut Anda dunia ini akan hancur atau selamanya? Hancur. Kullu nafsin dha'iqatul maut kan? Setiap yang bernyawa itu akan mati. Oke, lalu yang kedua apa? Dampak negatifnya menimbulkan sifat iri, dengki, pamer. Itu dampak negatifnya. Lalu yang ketiga apa lagi? Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Kita bisa lihat itu ada teman yang suka foya-foya, ada teman yang suka artinya menghemat uang. Ketika teman yang suka foya-foya ini nggak ada uangnya, frustasi nggak dia? Iya, pusing dia. Kenapa uang nggak ada? Nah, berbeda dengan siswa teman kita yang pandai memanage keuangannya. Dia membelanjakan kepada sesuatu yang bermanfaat. Oke, yang terakhir apa? Dampak negatifnya berpotensi menimbulkan sifat kikir. Jadi orang yang suka foya-foya itu bakhil. Bakhil itu maksudnya kikir, pelit. Orang pelit sedunia. Paham sampai sini anak-anak sekalian? Nah, sedikit lagi. Lalu yang bab riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu berbeda nggak? Apa perbedaannya, Sofia? Apa beda riya dengan sum'ah? Kalau kita tuh melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain, Pak. Kalau sum'ah itu mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian. Oke, aplaus untuk Sofia. Bagus ya. Jadi riya, sum'ah itu berbeda. Pertama, riya itu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian dari orang lain. Ya, sholatnya bagus, zikirnya bagus. Tujuannya apa ini? Dapat pujian. Boleh nggak kita dalam beribadah kayak gini? Tujuan kita ibadah apa? Pertama, dapat pahala. Yang kedua, Allah ridho untuk memasukkan kita ke dalam surga. Kalau sum'ah, ini sifatnya memperdengarkan, ya, agar orang lain mendengarkan ibadah kita, agar orang lain mendengarkan kegiatan yang baik yang kita lakukan. Maka itu juga tidak boleh. Riya, sum'ah itu sama-sama nanti akan memakan amal seseorang. Sama ibaratnya seperti api memakan kayu bakar. Maka nggak boleh kita pamer ya. Susah-susah kita ibadah tapi hasilnya nol. Susah-susah kita ibadah karena riya dan sum'ah tadi hasilnya habis. Oke, anak-anak sekalian, Bapak rasa dalam penjabaran materi sekilas tentang foya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad tadi itu lebih kurang. Kira-kira ada pertanyaan? Sebelum kita bagi kepada kelompok, ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, baik. Jadi terima kasih anak-anak sekalian. Itu penjabaran singkat dari materi tentang berfoya-foya. Nah, sekarang Bapak akan bagi kepada beberapa kelompok. Siswa ada 3 kelompok nanti akan Bapak bagi. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 ada Jihan, Putri, Anela, Monica, Sofia, Anastasia, Azizah, dan Suci. Silakan kumpul bersama kelompoknya. Sini, kelompok 1 sini ya. Untuk kelompok 2, Amanda, Amelia, Anela, Ayu Wirma, Azara, Indah,
Kaisa Susendi, Kezia Mayori, Lara Lisa. Untuk kelompok 3, Mursaulina, Nadia Sasmita, Naisa Ramadhani, Liesi Asmiranda, Selwa Novita Sari, Siska Febrianti, Livia Putri, Welni dan Yulianti. Silakan kumpul dengan kelompok masing-masing. Baik, Anda sekalian, Anda sudah Bapak bagi kepada 3 kelompok, di mana nanti masing-masing kelompok akan berkolaborasi membahas dari sub-sub bahasan yang sudah Bapak bagi. Kelompok 1 akan membahas nanti masalah tentang sikap berfoya-foya. Lalu kelompok 2 akan membahas nanti riya dan sum'ah. Kelompok 3 tentang takabur dan hasad. Apa tugasnya? Seperti yang sudah Bapak singgung di awal tadi, membuat resume singkat, kemudian dibuat PPT-nya. Yang PPT itu dibuat dalam aplikasi Canva. Karena inilah bentuk teknologi hari ini memudahkan kita di dalam proses pembelajaran. Bisa dipahami tugasnya, Nak? Bisa. Silakan berkolaborasi. Penyempit dulu ya. Apa tuh? Ya dari Ada yang mau ditanyakan? Tentang berfoya? Udah dulu ya. Jaringannya aman ya? Aman ya? Kelompok ini aman tentang riya dan sum'ah. Daerah riya sum'ah. Dari sisi jaringan juga bagus ya. Riya sum'ah ya. Buat PPT-nya nanti. Ini sudah siap resumenya tentang takabur dan hasad? Kolaborasi ya. Tim yang baik, tim hasanah. Ya baik anak-anak sekalian, terima kasih kolaborasi yang sangat bagus. Kelompok 1, 2, dan 3 telah selesai mengerjakan tugas masing-masing. Dimana nanti untuk teman pertama ini kita akan menyaksikan kelompok 1 akan menampilkan PPT-nya yang mereka sudah membuat sebenarnya mungkin di aplikasi Canva. Tentang apa? Pada kelompok 1 kita persilakan. Ayo sini. Spesial lebih spesial. Kelompok 2 dan 3 ini fokus mendengarkan, siapkan pertanyaan nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang materi berfoya-foya yang akan dijelaskan oleh Jihan. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan mempelajari tentang apa sih itu foya-foya. Nah, di mana anggota kelompoknya saya sendiri, ada Putri, Nela, Monik, Sofia,
Anastasia, Azizah, dan Suci sama Karim. Larangan berfoya-foya. Sikap hidup berfoya-foya menurut ajaran Islam adalah menghamburkan uang yang bertujuan untuk kesenangan. Berfoya-foya juga disebut dengan tabzir, yang mana tabzir itu artinya berlebihan. Teman-teman, ada nggak yang pernah foya-foya? Lagi di atas nih. Ada nggak yang pernah terasa berfoya-foya atau tidak menggunakannya pada tempatnya? Semoga kita tidak melakukan hal tersebut ya teman-teman. Amin. Nah, foya-foya ini dibahas dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada karib kerabat, orang miskin, orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros atau mubadzir itu adalah saudara syaitan. Syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhan Allah, kepada Tuhannya. Dampak negatif dari perilaku israf dan mubadzir. Apa aja teman-teman? Yang pertama, Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi. yang kedua, Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. yang ketiga, Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. yang keempat. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah, pada poin yang pertama, mengurusi kebahagiaan duniawi seperti yang kita lihat dalam situasi sekarang ini. Padahal jikalau kita mengejar akhirat, maka duniawi akan menyusul. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Kenapa foya-foya itu akan menimbulkan sifat itu? Karena dari foya-foya tersebut kita tidak ingin ada orang lain yang lebih dari kita. Nah, makanya ada sifat iri, dengki, dan pamer. Nah, kalau dia berfoya-foya pasti dia pamer. Akan memicu frustasi apabila hartanya habis. Nah, jikalau seorang yang foya-foya, maka dia akan frustasi jika uangnya habis. Contohnya nih, teman-teman yang dapat kiriman dari orang tuanya biasanya 1 kali seminggu nih, ya kan? Nah, biasanya tiap hari minggu dikasih di transfer. Cuman karena teman-teman foya-foya, baru hari Selasa uangnya udah habis. Ternyata pergi photobooks kah atau pergi nongki kah atau gimana kan? Nah, sehingga karena jadwalnya masih belum datang, teman-teman frustasi mau ngapain, mau makan apa karena foya-foya tadi, karena tidak bisa memanajemen uangnya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, berikutnya ada berpotensi menimbulkan sifat kikir. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Dari sekian PPT yang ditampilkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada teman-teman. Ada kawan. Siapa yang bertanya? Wilni. Silakan Wilni. Yang bertanya sebutkan nama ya. Tidak dimasukkan ke nilainya. Izin bertanya teman-teman saya ini. Jelaskan isi kandungan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Terima kasih kawan. Isi kandungan soal
bertanya kawan, jelaskan secara detail hukum tajwid yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Baiklah, kita akan menjawab pertanyaan dari Welby dulu. Kandungan tadi ya. Isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 27 sampai ayat 26 sampai ayat 27, di mana pada ayat ini dijelaskan tentang munculnya rasa kepedulian terhadap sesama muslim. Pemberian hak itu diberikan kepada karib kerabat. Ini karib kerabat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Nah, lalu Allah kemudian Allah perintahkan manusia itu jangan suka mubazir. Karena pada ayat ini yang mubazir ini adalah temannya setan. Apakah sudah paham? Kawan. Kira-kira kelompok lain ada nggak tambahan? Menambahkan atau ada sanggahan? Intinya kalau kita punya harta, sebaiknya harta itu kita salurkan kepada karib kerabat, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dalam di sini kita dilarang untuk bersifat mubazir, tabzir, karena orang yang bersifat tabzir atau mubazir ini adalah temannya syaitan. Siapa aja karib kerabat itu seperti saudara seperti paman, kakek, om, ante, semuanya sepupu yang kerabat dekat gitu. Jangan nanti, ya Pak, jangan nanti misalnya kan kita udah umroh 7 kali sementara karib kerabat kita tidak makan gitu. Terus diperhatikan berarti ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Yanti mengenai tentang tajwid. Nah, ini tentang tajwid penting ya. Perhatikan dulu. Ini kelompok ini akan menyajikan. Yang pertama ini adalah mat asli. Teman-teman tahu kan mat asli itu? Adanya fathah sebelum garis terus atau alif. Kemudian ada alif lam komariah. Alif lam komariah adalah alif yang dibaca. Walaupun dia sukun tapi dia tidak dibaca. Contohnya ini dal qurba. Terus ini juga alif lam komariah. Yang ini adalah mad asli. Di sini teman-teman tahu nggak ini apa tanda yang makanya dia bisa jadi mad asli? Di sebelumnya sukun adanya baris kasrah. Nah, berikutnya itu ada ini alif lam samsiah. Alif lam samsiah adalah alif yang tidak dianggap. Dia ada tapi dia tidak dianggap. Apakah ada teman-teman yang tidak dianggap? Nah, di sebelum ini ada kolkolah surah. Kolkolah apa namanya? Surah. Sugro. Kenapa kolkolah ini sugro? Karena dia berada di pertengahan kalimat. Berikutnya ini ada mad asli. Takbiro ini teman-teman ada yang tahu nggak? Ini adalah mad iwad.
asli. Ini mat asli, mat asli. Ini alif lam samsiah. Ini mat arid sukun. Ini ada mat asli, alif lam samsiah. Ini ada mat buat lagi. Nah, dari sekian yang tajwid yang dijelaskan, apakah ini sudah paham atau teman-teman lain yang paham? Izin bertanya lagi kawan, apa saja huruf alif lam komariah? Huruf alif lam komariah ada 14. Contohnya ada huruf alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, kha, mim, fa, ain, gha, ya, min, ha. Apakah sudah paham? Sudah kawan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kawan? Kelompok ladang bertanya. Cukup, udah paham ya? Oke. Ada lagi pertanyaan kayaknya penyanyi? Baiklah, mungkin sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin sekian saja hasil presentasi kami pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Applause dulu untuk kelompok penyanyi. Ya, terima kasih banyak kita ucapkan kepada kelompok penyaji tadi sudah menampilkan PPT-nya yang mereka buat di aplikasi Canva terkait dengan berfoya-foya. Bagus sekali tampilannya. Tadi ada muncul dua pertanyaan ini, bagus ya. Apa isi kandungannya, lalu kemudian apa hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Memang luar biasa kelompok 1. Applause sekali lagi. Mereka mampu memberikan jawaban yang luar biasa karena memang literasinya luar biasa ini. Sampai kepada tajwid pun detail ya. Ini di luar dugaan Bapak, ini hebat ya. Bagus. Nah, sebagai kesimpulan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini Anda sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini dulu? Terkait berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Satu orang silakan sebelum kita tutup. Silakan Putri. Apa yang bisa disimpulkan Putri tentang berfoya-foya yang sudah kita bahas tadi itu? Berfoya-foya itu Pak menghambur-hamburkan harta. Kalau ria pamer Pak. Kalau sum'ah itu Pak mau ibadahnya itu mau didengar orang lain Pak. Oke. Kalau dalilnya tentang berfoya-foya apa? Al-Isra ayat 26 sampai 27 Pak. Apa kesimpulan dari atau kandungan dari ayat tersebut? Kalau harta kita berlebihan itu Pak, nanti dikasih kepada karib kerabat, orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Oke, jadi bagus. Kenapa mesti kita bagi kepada karib kerabat? Karena itu orang terdekat yang Secara nasab ya. Pak. Nah, lalu siapa lagi? Orang-orang miskin Pak. Miskin. Lalu? Orang yang sedang dalam perjalanan. Oke, bagus. Mumtaz ya. Tepuk tangan untuk Putri. Baik Bapak dan Saudara sekalian, materi kita hari ini tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ini adalah sifat tercela, termasuk kategori akhlak mazmumah. Bolehkah kita memelihara akhlak mazmumah? Tidak boleh. Maka dapat kita simpulkan, berfoya-foya itu adalah sikap untuk menghambur-hamburkan harta, membelanjakan kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, atau mengambil sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh. Itu berfoya-foya.
Lalu dalilnya apa tadi? Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya apa secara komprehensif dari ayat ini? Pertama, munculkan kepedulian sosial. Bagaimana memunculkan kepedulian sosial kita? Kita berbagi. Kepada siapa kita berbagi? Kepada kerabat, orang miskin, orang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan ini dengan syarat jalannya bukan untuk maksiat. Lalu apalagi kenapa nggak boleh mubazir? Karena yang mubazir itu adalah ikhwan, saudara syaitan. Lalu dapat kita simpulkan juga tentang riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah itu adalah pola ibadah yang baik dilakukan, cuman tujuannya untuk apa? Dilihat orang lain, itu riya. Boleh kita berlaku riya? Ya. Kenapa demikian? Karena hadis dalam yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa riya itu termasuk kepada kategori syirik kecil. Lalu kalau sum'ah itu adalah ibadah yang kita lakukan, kita ingin orang lain mendengarkan. Nah, tidak boleh. Jadi yang tahu itu kita dengan Allah. Lalu ada takabur. Itu adalah sombong. Sifat sombong yang dimiliki manusia itu akan membawa petaka kepada personal seseorang. Maka tidak boleh sombong ya. Yang maha memiliki itu adalah Allah. Kalau Allah boleh nggak sombong? Boleh Allah sombong? Yang punya hak sombong itu adalah Allah. Makhluk nggak boleh, nggak pantas. Lalu yang terakhir ada hasad. Itu adalah sifat penyakit hati seseorang. Ada terkumpul iri, dengki, penyakit hati yang menghujam di dalam hati seseorang. Jadi kalau hasad itu dipelihara nanti itu akan berefek tidak baik kepada diri seseorang. Baik anak-anak sekalian, itu Bapak rasa materi kita hari ini terkait tentang akhlak mazmumah. Lalu sebagai tugas di rumah nanti buat resume untuk bab selanjutnya. Dan juga nanti cari posternya ya. Nah, dilengkapi resume dan juga posternya. Nanti buat semenarik mungkin. Dibuat di buku latihan PAI dan dikumpul. Nanti akan Bapak berikan nilainya. Paham tuh? Masih ada pertanyaan kira-kira? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah.